Selamat pagi pemirsa, ada hukum tak tertulis bahwa ekonomi dan politik tak mungkin terpisahkan. Keduanya berkelindan dan saling mempengaruhi. Stabilitas adalah kata kuncinya. Lantas apa kerja besar pemerintah untuk menghadirkan stabilitas ekonomi menjelang tahun politik? Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 4 Februari 2023 dengan tema memastikan stabilitas bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi, Mbak Nunung. Pagi, Eva. Apa kabar, Mbak? Baik, Eva. Baik ya, baik. Stabil ya, harus tetap stabil seperti tema editorial Media Indonesia hari ini, yakni memastikan stabilitas. Tetapi sebelumnya nanti kita akan bahas dulu ya, Mbak Nunung, ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama masih senapas ya, Mbak Nunung, dengan tema editorial Media Indonesia hari ini adalah ini menjaga masih asa rangkaian ulang tahun ke-53 Media Indonesia ya. Kemarin itu ada kuliah umum. Kemarin Mbak Nunung hadir menyimak ya, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan kuliah umum bertajuk Kondisi Ekonomi dan Fiskal Indonesia di Tahun Politik, dan juga ada Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia ya, juga memaparkan materi menggenjot investasi di tahun sulit saat kuliah umum Media Indonesia di Grand Studio Metro TV. Ya, Mbak Nunung, tentu ini menjaga asa di tahun politik penting ya, karena kalau tahun politik kan biasanya suasananya hangat, cenderung panas. Nah, supaya panas begitu ya. supaya tidak mengganggu stabilitas harus seperti apa, Mbak Nunung? Iya, seperti disampaikan oleh pembicara-pembicara kemarin itu bahwa memang ini partisipasi semua orang, tidak cuma pemerintah, tidak hanya partai politik, tapi juga kita semua masyarakat gitu, yang akan turut serta di dalam pemilu. Seperti kita tahu, pemilu itu pesta demokrasi, bukan perang, kata Ibu Ani ya, dia bukan perang demokrasi. Jadi sepanjang kita menjaga supaya suasana tetap tenang, tidak ribut dalam artian sampai ke hati dan sampai menimbulkan kekisruhan di negara kita, itu semuanya akan baik-baik saja, karena menurut versi Ibu Ani ekonomi kita saat ini cukup baik-baik saja, walaupun kita tetap harus waspada karena kondisi sekeliling kita sedang tidak baik begitu ya. Sesudah ada COVID, sesudah ketika ada kemudian perang di Ukraina dan perang kemungkinan ketegangan juga di Cina Taiwan gitu begitu itu. Ya, kondisi global mempengaruhi ya, Mbak Nunung. Tetapi tadi Mbak Nunung sampaikan kita semua juga punya peran ya, Mbak Nunung. Kita sebagai masyarakat tentu kalau ada perbedaan politik wajar, tetapi jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan ya. Betul, perbedaan itu keniscayaan ya, Eva. Ada kanan, ada kiri, ada hitam, putih, kuning, biru gitu, segala macam gitu. Kalau semua warnanya putih, kita bahkan tidak akan tahu itu putih, iya kan? Karena semuanya sama gitu. Tidak ada, kita bisa melihat, mengenali sesuatu karena berbeda dengan yang lainnya. Jadi perbedaan itu keniscayaan dan juga anugerah. Begitu kan, untuk membuat kita lebih maju lagi. Jadi tidak ada salahnya berbeda, memang harus berbeda. Kalau sama semua tidak akan kemana-mana kita gitu. Baik. Ya, dan ini juga penting ya, Mbak Nunung, stabilitas tadi politik, ekonomi itu kan saling berkaitan, dan efeknya adalah bagaimana keberlanjutan investasi. Ini juga menjadi concern kemarin. Ya, karena semua yang mau invest, mau dari luar negeri, mau di dalam negeri, orang akan berpikir gitu. Kalau tidak ada stabilitas ya bagaimana mau usaha bisa jalan begitu. Kalau usaha tidak bisa jalan ya kita semua akan mundur perekonomian kita gitu ya. Apalagi kalau tadi saya bilang sesudah COVID, sesudah semua orang di dunia ini dilanda oleh COVID dan kemudian semua harus banting setir untuk bagaimana mengatasi COVID ini, dan kita sudah mulai mau bergerak maju lagi, kita mau hidup normal lagi. Jangan sampai kemudian itu kita balik lagi gitu. Iya, jangan sampai balik lagi. Tadi Mbak Nunung juga sampaikan ini adalah peran semuanya, kedewasaan pemerintah, kedewasaan masyarakat, termasuk juga partai politik yang juga punya peran ya, Mbak Nunung, untuk menjaga stabilitas. Kita lihat di halaman kedua, Nasdem dan PKS komit jaga kekondusifan politik ya jelang tahun politik ini ya. Ini kemarin bertemu Mbak Nunung, Partai Nasdem dan juga PKS ya.
Iya, ini salah satu rancangan koalisi gitu ya. Kalau kita lihat menjelang pemilu ini ada koalisi yang Golkar, P3, PAN, ada koalisinya rencana koalisi Gerindra, PKB, ada kemudian kelompok berikutnya adalah Nasdem, PKS, Demokrat, dan ada satu yang kemudian PDI Perjuangan yang bisa mengusung calon presiden sendiri tanpa koalisi, tapi saya rasa kemungkinan kedepannya juga akan koalisi. Jadi tidak heran, tapi kelompok-kelompok itu tentunya kita berharap seperti tadi kita bilang tetap menjaga stabilitas gitu kan, kondusivitas, kekondusifan politik gitu. Jadi jangan sampai kericuhan itu menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat. Dan ini langkah bagus ketika PKS kemudian dan juga Nasdem sudah komit gitu ya akan menjaga kekondusifan politik. Kekondusifan politik ya, semuanya sepakat menjaga itu, Mbak Nunung. Artinya nih koalisinya sudah final nampaknya ya, Mbak Nunung, Nasdem, PKS dan juga Demokrat. Iya, bisa jadi begitu ya. Baik, kita tinggal tunggu waktu untuk menyampaikan secara resmi ya, sudah sepakat untuk, karena sudah sepakat mendukung capresnya, yakni Anies Baswedan, tetapi untuk deklarasi mendukung begitu ya. Itu masih kita tunggu ya. Resmi, kita lihat deklarasi resminya ya. Baik, itu adalah dua headline. Berikutnya masih punya satu lagi, Mbak Nunung. Ya, ini kita lihat di halaman berikutnya. Ada berita utama kita di halaman mana? Nah, ini di halaman 4. Menko Polhukam tagih DPR bahas RUU perampasan aset. Ini terkait dengan turunnya angka indeks persepsi korupsi atau IPK tahun 2022 ya, Mbak Nunung. Ini menjadi perhatian. Karena tadinya IPK 34 ya di tahun 2022, tetapi di tahun 2023 38, artinya turun 4 poin. Iya, kalau kita balik ke sisi ekonomi ya, banyaknya korupsi itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita juga, karena uangnya akan bocor kemana-mana gitu, dan itu tentunya tidak baik buat perekonomian kita dan buat negara kita secara keseluruhan. RUU perampasan aset ini belum di prolegnas 2022, tapi kemudian masuk di 2023. Banyak orang berharap ini akan membantu pemberantasan korupsi. Jadi aset para tersangka koruptor ini bisa disita lebih dulu supaya tidak dijual kemana-mana, sehingga begitu selesai ketok palu asetnya sudah hilang kemana-mana gitu kan, dan sudah tidak kita bisa dapatkan lagi uang balik ke negara. Karena salah satu hal yang penting dari pemberantasan korupsi selain untuk menekan angka korupsi, juga bagaimana mengembalikan uang, bagaimana mengembalikan harta negara itu balik ke negara untuk kepentingan semua masyarakat. Itu yang penting, dan itu diharapkan bisa segera pembahasannya berlangsung di DPR. Ini inisiatif pemerintah kalau tidak salah ya. Baik, kita tunggu pembahasannya, semoga bisa cepat ya, Mbak Nunung. Dan pengesahannya ya, pengesahannya betul, karena disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, harapannya adalah dengan adanya perampasan aset ini atau undang-undang perampasan aset, nantinya ini bisa menekan angka korupsi yang tadi Manu sampaikan. Kalau angka korupsi rendah, bisa meningkatkan trust publik juga, trust investor juga ya, Mbak Nunung ya. Baik, itu adalah 3 headline Media Indonesia untuk hari ini. Kita kembali lagi ke tema editorial Media Indonesia hari ini, memastikan stabilitas. Artinya semua pihak punya peran ya, Mbak Nunung, untuk memastikan stabilitas di tahun politik ini ya. Bagaimana ekonomi dan juga politik saling berkaitan ya, Mbak Nunung. Secara khusus kemarin Ibu Menteri Keuangan sudah menyebutkan bahwa dananya ada, dananya cukup untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024. APBN sudah menyediakan cukup dana untuk itu, dan kemudian diharapkan pelaksanaan pemilunya berlangsung baik dengan dana yang memadai, sehingga jalannya pemerintahan juga akan lancar, tidak ada gejolak yang luar biasa, termasuk jangan sampai dikorupsi begitu ya. Ya, jangan sampai itu ya, Mbak Nunung. Iya, dengan demikian tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau semuanya berlangsung dengan stabilitas yang bagus. Iya. Betul, dan Presiden Joko Widodo juga sampaikan, sempat ada statement dari Presiden Joko Widodo, seluruh pihak harus jaga stabilitas politik dalam memasuki tahun politik 2024. Nanti kita akan bahas lagi ya, Mbak Nunung, terkait dengan tema editorial Media Indonesia hari ini, memastikan stabilitas. Sebelumnya kita simak, inilah tema editorial Media Indonesia hari ini, menjaga stabilitas. Memastikan stabilitas.
Ada hukum tak tertulis bahwa ekonomi dan politik tak mungkin terpisahkan. Keduanya berkelindan dan saling mempengaruhi. Jika ingin ekonomi tumbuh baik, politik harus baik. Pun sebaliknya, bagi kita, prinsip dasar itu kian relevan saat ini karena dua alasan. Pertama, karena kita sedang dan terus melakukan pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi COVID-19. Kedua, meski pandemi nyaris usai, bukan berarti keadaan dipastikan baik-baik saja. Kita sudah memasuki tahun politik yang berpotensi mempersulit situasi. Pemilu, utamanya Pilpres 2024, memang disebut pesta demokrasi. Yang namanya pesta identik dengan kegembiraan. Itulah idealnya, itulah yang kita harapkan. Namun, pemilu juga arena kompetisi yang identik dengan rivalitas. Celakanya lagi, di negeri ini persaingan bisa kebablasan, syarat dengan perselisihan, bahkan memantik permusuhan dan perpecahan. Bukannya sukacita layaknya pesta, pemilu sebagai perwujudan demokrasi justru dapat menghadirkan ketakutan. Politik bisa bergolak, stabilitas sebagai syarat utama keberlangsungan pembangunan pun terancam. Pada konteks itu, kita amat sepakat dengan penegasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia soal pentingnya stabilitas. Keduanya berbicara dalam kuliah umum media Indonesia di Kompleks Media Group kemarin. Sri Mulyani menyampaikan pemaparan bertajuk Kondisi Ekonomi dan Fiskal Indonesia di Tahun Politik, sementara Bahlil bertemakan menggenjot investasi di tahun sulit. Sri Mulyani mengingatkan, Indonesia telah berulang kali menghelat pemilu sehingga sudah selayaknya pemilu tahun depan berlangsung lebih baik. Pemilu 2024 harus menjadi pesta demokrasi penuh kegembiraan, bukan perang demokrasi yang syarat pertengkaran dan pembelahan. Sefrekuensi, Bahlil menyatakan tahun politik tak seharusnya membuat kegaduhan dan berujung pada instabilitas. Pemilu 2024 mesti menjadi ajang kompetisi yang bermartabat, yang berujung pada tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Stabilitas adalah keniscayaan. Ia tak bisa ditawar, pantang ditukar dengan apapun. Karena hanya dengan stabilitas, pemulihan dan pembangunan ekonomi bisa berlanjut di jalur yang benar. Tanpa stabilitas, jangan harap investor mau berinvestasi. Tanpa stabilitas, jangan pernah punya asa pembangunan ekonomi sebagai instrumen untuk menyejahterakan rakyat sesuai yang kita harap. Harapan dan peringatan Sri Mulyani dan Bahlil akan pentingnya stabilitas juga harapan kita semua. Sebagai asa bersama, ia harus diwujudkan bersama-sama. Sebagai regulator dan pengawas misalnya, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil untuk menutup celah perselisihan. Sebagai peserta, para kontestan baik partai politik, calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden wajib berkompetisi secara kesatria. Bersainglah dengan elegan, jangan gunakan segala cara. Kepada pemerintah, sudah saatnya tegas menindak para pemancing permusuhan. Jangan biarkan mereka termasuk buzzer-buzzer sontoloyo yang terus saja melontarkan narasi-narasi kebencian dan adu domba. Yakinlah, jika pemerintah tegas, jika KPU dan Bawaslu profesional, jika kontestan dan para elit bersikap dewasa, rakyat akan bersikap sama. Seperti kata Sri Mulyani, ini adalah negara kita sendiri. Besar, kecil, jatuh, bangun, rusak, maju, tergantung kita. Kitalah yang harus menciptakan stabilitas agar politik baik, ekonomi juga baik. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Sejenak kami masih akan bahas lebih lanjut terkait dengan tema editorial media Indonesia hari ini memastikan stabilitas, dan kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di editorial media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Fajar Hirawan. Selamat pagi, Pak Fajar.
Selamat pagi, Mbak Eva. Iya, Pak Fajar, pertumbuhan ekonomi di angka 5% tahun lalu ini nampaknya menambah kepercayaan diri bangsa ini, optimisme Indonesia untuk melampaui target tahun 2023. Kalau Anda melihat realistis tidak, Pak? Ya, kalau kita bicara capaian yang telah diraih oleh Republik ini ya, khususnya dari sektor ekonomi, saya rasa memang pertumbuhan ekonomi 5% ini di tahun 2022 pastinya akan tercapai. Tapi kalau kita bicara bagaimana realisasinya di tahun 2023, khususnya nanti menjelang Pilpres tahun 2024 ya, tahun ini juga sebenarnya sudah tahun politik ya. Saya rasa itu harus dijadikan evaluasi atau assessment tersendiri bagi policy maker di Indonesia, karena kita harus tahu bahwa kalau kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi, kita sebenarnya masih sangat bergantung pada resources di dalam negeri, khususnya kita bicara tentang konsumsi rumah tangga. Dan memang kalau kita bicara masalah tahun-tahun politik ini, harusnya itu bisa menjadi stimulasi ekonomi Indonesia. Karena pastinya nanti UMKM bergerak, konsumsi rumah tangga pasti akan tumbuh tinggi, dan faktor-faktor ekonomi mikro lainnya. Seperti itu, Mbak Eva. Jadi justru tahun politik itu bisa menjadi berkah untuk ekonomi ya, Pak Fajar. Jadi strateginya harus seperti apa untuk menjaga ekonomi Indonesia di tahun politik? Yang pasti yang harus diingat oleh para elit dan juga para kelompok yang bisa dibilang sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan di Indonesia. Kita tahu bahwa Profesor M. Sadli almarhum itu profesor ekonomi dari FUI pernah menyampaikan bahwa memang ada keterkaitan, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Eva dan Mbak Nunung, antara politik dan ekonomi. Maka dari itu saya rasa memang kedua indikasi atau kedua komponen ini saling terkait gitu, bahkan cenderung ada hubungannya dua arah gitu ya. Tadi dibilang bahwa stabilitas politik pastinya perlu dijaga agar ekonomi bisa tetap baik gitu ya, dan sebaliknya ekonomi yang baik juga pastinya akan menciptakan kondisi politik yang juga baik juga, seperti itu. Jadi menurut saya memang strategi utamanya adalah saya rasa para elit, partai politik, dan semua yang akan pesta di tahun politik ini, saya rasa harusnya paham betul bahwa ada keterkaitan antara politik dan ekonomi ini, dan harus benar-benar menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dari sisi politik dan keamanannya. Seperti itu, Mbak Eva. Iya, ekonomi dan politik berkaitan, tentu dampaknya adalah investasi. Bagaimana memastikan juga minat investor tetap terjaga, Pak Fajar, di tahun politik ini, karena disampaikan oleh Menteri Investasi ya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, masih wait and see. Nah, bagaimana menjaga ini? Ya, mungkin kalau kita bicara masalah bagaimana sebenarnya respon dari investor baik dalam maupun luar negeri terkait dengan iklim investasi kita, yang pasti investor itu akan hadir, akan datang ke negara tujuan investasi kalau misalnya negaranya dapat memberikan kepastian dalam bentuk hukum, kepastian ekonomi, dan kepastian yang tadi disebutkan masalah kondusivitas, bisa meyakinkan investor bahwa ketika mereka menanamkan uangnya di Indonesia, jangan khawatir, returnnya cukup baik dan pastinya akan stabil gitu ya, dari sisi ekonomi, dari sisi politik dan keamanannya. Jadi menurut saya memang itu yang semangatnya ya, pasti dari sisi pemerintah berusaha untuk meyakinkan terus ya. Kita tahu bahwa kalau kita bicara masalah meyakinkan investor itu kan sebenarnya diawali dengan Omnibus Law Cipta Kerja kemarin, lalu muncul dengan Perpus Cipta Kerja. Nah, itu sebenarnya kan awal bagaimana caranya kita mereformasi struktural kita gitu ya, untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Nah, saya rasa PR besarnya adalah bagaimana Cipta Kerja itu juga bisa menjadikan sesuatu yang menjadi tiket untuk mendatangkan investor sebanyak-banyaknya ke Indonesia, seperti itu. Dan tadi soal keyakinan investor disampaikan juga oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa foreign direct investment di Indonesia sudah mencapai 54%. Artinya bahwa kepercayaan asing terhadap iklim bisnis kita positif ya, Pak Fajar. Bagaimana catatan Anda? Ya, memang kalau dari sisi data gitu ya, mungkin BKPM atau Kementerian Investasi, Pak Bahlil pasti pernah menyampaikan bahwa memang di tahun 2022 itu realisasi investasinya itu
di atas target gitu ya, kalau tidak salah sekitar 1.207 triliun yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita bicara masalah FDI-nya sendiri, sebenarnya kan memang kita berupaya bagaimana caranya kita bisa balancing ya. Balancing itu bukan hanya dari sisi di mana investasi itu akan ditanam gitu ya, tapi juga siapa resources-nya atau siapa investornya tadi. Nah, tapi kalau kita bicara masalah tadi komposisi antara FDI dan domestic direct investment, saya rasa yang pasti tidak ada, harusnya tidak perlu ada pembeda ya antara asing maupun dalam negeri. Yang pasti mereka akan willing untuk investasi di Indonesia kalau misalkan pemerintah bisa memastikan tadi, khususnya di tahun politik ini, stabilitas politik. Karena lagi-lagi biasanya kan kalau kita bicara masalah capaian atau realisasi ekonomi itu kan awalnya diawali dengan keputusan politik juga kan. Ini kan para elit, para teknokrat yang berusaha untuk membuat sebuah kebijakan atau memformulasikan kebijakan gitu ya. Jadi saya rasa memang lagi-lagi balik dari topik kita masalah menjaga asas stabilitas, saya rasa memang itu sangat penting dan saya harap nanti tata kelola ekonomi itu juga akan lebih baik lagi dan harus lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Apalagi ini adalah momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi seperti itu. Iya. Investor juga tentu senang jika Indonesia bisa menghadirkan kepastian, efisiensi, transparansi, dan juga kecepatan. Nah, dari 4 hal ini mana yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia? Yang pasti saya rasa memang masalah kepastian itu menjadi salah satu hal yang mungkin perlu dipercepat ya, diakselerasi. Ya tadi saya rasa memang semangat Undang-Undang Cipta Kerja saya rasa harusnya diwujudkan dengan sesuatu yang sifatnya lebih konkret gitu ya, dengan peraturan-peraturan turunannya. Namun sayang sekali memang Cipta Kerja bisa dibilang masih terganjal gitu ya, dan sehingga nanti akhirnya investasi masih cenderung stagnan gitu ya, dalam artian mungkin saja kalau misalnya Cipta Kerja tidak bermasalah gitu ya, mungkin bisa lebih tinggi lagi realisasi investasinya. Nah pastinya juga daya saing tenaga kerja di Indonesia, produktivitas itu juga saya rasa hal-hal yang memang menjadi salah satu concern bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Itu, Mbak. Baik, terkait dengan hilirisasi Pak Fajar, pemerintah Indonesia menggenjot hilirisasi di tahun 2023. Apakah ini bisa signifikan juga untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia yang angkanya sekarang sudah positif, Pak Fajar? Ya, kalau kita bicara masalah hilirisasi, memang masih ada semacam perdebatan ya di beberapa pengamat atau observer yang memang fokus pada masalah ekonomi industri. Nah, tapi kalau misalnya semangat dari pemerintah memang terkait dengan hilirisasi ini kan inginnya meningkatkan nilai tambah terlebih dahulu sebelum barang tersebut itu diekspor gitu ya, dan juga saya harap sih memang ada trickle down effect-nya gitu ya ke masyarakatnya juga yang menjadi pekerja dan meningkatkan ketenagakerjaan atau bisa menurunkan tingkat pengangguran, dan juga yang pasti pemberdayaan ekonomi lokal itu yang mungkin bisa menjadi salah satu fokus kalau misalnya kita ingin memang total ke dalam kebijakan yang terkait dengan hilirisasi. Jadi memang itu yang masih menjadi concern. Kalau hilirisasi sendiri konsepnya menurut saya cukup baik ya. Kalau misalnya kita bicara masalah peningkatan nilai tambah gitu ya, dibandingkan kita memang kan sudah bertahun-tahun atau puluhan tahun cenderung mengekspor barang-barang yang sifatnya mentah, yang nilainya mungkin jauh lebih rendah dibandingkan ketika kita sudah melakukan processing dulu di dalam negeri seperti itu, Mbak. Baik, strategi pemulihan ekonomi terus dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia, dan di tahun politik ini tentu semua pihak mau iklimnya tetap kondusif ya, kondusivitas tetap terjaga. Dan apa implikasi positif bagi ekonomi kita jika bangsa ini bisa melalui pesta demokrasi dengan damai, Pak Fajar? Ya, saya rasa memang ini sebuah ujian juga ya. Tadi juga disebutkan bahwa memang kalau misalnya kita bisa melalui ini, dan kita sudah punya pengalaman gitu ya, mengadakan pesta demokrasi ini gitu ya, dengan segala pro dan kontranya. Tapi menurut saya memang ini sebuah ujian yang real yang harus dihadapi oleh pemerintah yang berkuasa saat ini, dan saya harap
pesta demokrasi ini lagi-lagi tadi ini disambut bukan dengan perselisihan atau bentrok senasi dengan konflik sosial, tapi juga mungkin dengan semangat bagaimana kita memberdayakan sektor UMKM misalkan gitu ya, untuk memarakkan pesta demokrasi ini, Mbak Eva. Untuk menggenjot sektor UMKM harus seperti apa strateginya di tahun politik ini, singkat saja Pak Fajar? Ya, yang pasti kita harus memberikan pengetahuan dan skills yang cukup baik ya, dan juga yang pasti yang selalu menjadi catatan untuk pengembangan UMKM itu dari sisi akses pembiayaan. Karena memang kalau misalnya kita bicara sektor UMKM itu khususnya mikro dan kecil itu seringkali mereka terkendala dengan akses pembiayaan. Mungkin itu menjadi concern ke depannya. Baik, terima kasih Ketua Departemen Ekonomi CSIS Fajar Hirawan sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Fajar. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Usai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, Editorial Media Indonesia akan kembali untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mbak Nunung dan juga pemirsa, saatnya kita akan simak beberapa tanggapan para penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama kita akan simak tanggapan Pak Tasrik dari Banjarmasin. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Eva, selamat pagi Mbak Nunung. Selamat pagi Pak. Pagi Pak, silahkan Pak Tasrik. Ya, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik dalam negeri itu tidak bisa dipisahkan ya, berkaitan erat. Kita ketahui bahwa stabilitas ekonomi itu akan sangat ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama ekonomi global, seperti sekarang yang terjadi perang Ukraina. Kemudian juga stabilitas politik dalam negeri. Nah, kita ketahui bahwa sekarang kita sudah masuk pada tahun politik ya. Kami masyarakat ini berharap kepada para elit politik untuk dapat bersaing tapi yang elegan, yang bermartabat, tidak saling menjatuhkan. Ada hal yang menarik beberapa waktu terakhir ini diperlihatkan oleh para elit untuk saling mengunjungi ke partainya masing-masing, seperti Bang Surya kemarin ke Golkar, kemudian ke PKS. Beberapa waktu lalu Mbak Puan datang ke Nasdem, Pak Prabowo datang ke Nasdem, Bang Airlangga juga datang ke Nasdem. Saling kunjung mengunjung seperti ini yang masyarakat tunggu-tunggu. Artinya kita boleh berbeda, tetapi jangan juga saling menjatuhkan, apalagi saling dendam. Nah, khusus kepada Pak Presiden sebagai kepala negara, karena bukan ketua partai, saran saya untuk tidak terlibat secara langsung kepada politik praktis, apalagi mendukung seseorang, bahkan menyebut identitas seseorang, itu kurang mendidik secara politik ya. Jadi kita berharap supaya pemerintah memposisikan sebagai pembina politik dan teman-teman yang ada di partai politik dapat melaksanakan pemilu ini dengan penuh kebaikan, penuh kedamaian, penuh kegembiraan, dan menghasilkan pemimpin yang baik. Nah, khusus kepada KPU, tolong Bawaslu dan KPU bekerja yang baik dan jujur, dan kepada peserta pemilu ini juga dapat menaati seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di KPU. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik dari Banjarmasin.
Berikutnya kita akan simak tanggapan dari Pak Faisal dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Faisal. Baik, mohon maaf, kita akan berlanjut ke Ibu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Ibu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Lia. Sebagai masyarakat Mbak ya, tidak terlalu paham dengan tadi berita-berita tadi ini, tapi kan kita nonton juga televisi ya, jadi sedikit-sedikit ada kita tahu bahwa kita bangga itu gembira dengan berita tadi bahwa pertumbuhan ekonomi itu setelah pandemi menuju ke endemi ini sudah bagus. Cuma ada sekilas saya pernah dengar berita bahwa angka kemiskinan naik ya, jadi ini mungkin siapa tahu apakah saya yang salah dengar atau memang begitu. Kemudian lanjut dengan topik tadi ini bahwa apa yang kita harapkan sebagai masyarakat adalah siapapun yang terpilih nanti pada pemilu nanti, pilpres nanti ini, maka kita itu dukung, asalkan dengan kepentingan masyarakat. Cuma sedikit agak terganggu ini seperti tadi dikatakan Bapak penelpon pertama, bahwa sering elit politik itu sendiri yang bikin gaduh ya. Seperti berita-berita ini, akhir-akhir ini adanya akan diadakan katanya ini reshuffle kabinet ya. Jadi ada reshuffle kabinet, tapi itu kan belum terbukti. Dan ini disebabkan karena katanya ada artinya tidak sepaham ya, parpol yang tidak sepaham. Akhirnya ini kan inilah yang tidak baik sebenarnya ya, membuktikan bahwa bukan mementingkan kepentingan masyarakat. Jadi jangan sampai reshuffle kabinet itu ada di belakangnya ya. Jadi reshuffle kabinet itu kan hak prerogatif presiden, tapi yang sebenarnya ya bukan karena gara-gara beda visi atau beda pendapat dari partai-partai politik itu ya. Mudah-mudahan ke depan kita dukung saja para pemimpin kita ini, mudah-mudahan pada pilpres nanti ini siapapun yang terpilih kita dukung. Yang penting tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mbak Nunung, tadi kita sudah simak ada dua penelpon, Pak Tasrik dan juga Ibu Lia. Dan kita simak dulu dari Pak Tasrik ya, kita bahas tadi Pak Tasrik sampaikan betul ya, kita sepakat bahwa stabilitas politik ini berkaitan dengan stabilitas ekonomi ya. Bagaimana juga ada pesan supaya semua pihak di tahun politik ini bisa bersaing dengan elegan. Iya, para elit memberikan contoh begitu ya. Dimulai dari elit politik memberikan contoh. Kalau pakai istilah editorial ini, politik dan ekonomi berkelindan gitu ya. Jadi memang iya seperti juga disampaikan oleh Pak Fajar dari CSIS tadi bahwa kestabilan politik mempengaruhi ekonomi dan kestabilan ekonomi mempengaruhi politik juga gitu kan. Ketika orang sejahtera, ekonomi bagus, orang sejahtera, diharapkan ketika sedang ada gejolak politik sedikit tidak akan mengacaukan soal terlalu jauh gitu kan ya. Bahwa elit politik betul gitu harus memberikan contoh, mulailah dari mereka, jangan gontok-gontokan mulai dari mereka. Ini kan kita bicara bahwa sesudah COVID, kondisi kita COVID itu memang semua negara juga tidak bagus gitu kondisinya. Ketika semua diserang oleh virus coronavirus dan kemudian banyak orang tidak bisa bekerja, semua harus stay at home dan semua kegiatan berhenti, nyaris semuanya berhenti, tentu saja kondisinya tidak bagus. Pertumbuhan ekonomi mengecil atau bahkan minus, kemudian banyak orang kemudian jatuh miskin, negara harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kesehatan dan juga membantu mereka yang nyaris tidak bisa apa-apa di bawah begitu kan. Dan ketika kemudian semuanya sudah mulai mau selesai, kita bilang begitu ya Eva ya, semuanya sudah mulai membaik, kita recovery kalau bisa dibilang cukup cepat gitu. Tingkat kemiskinan memang masih lebih tinggi dari sebelum COVID, tapi sudah turun dari pada saat COVID memuncak gitu ya. Nah, kita harus waspada yang seperti ini. Kenapa kita harus waspada? Karena pemilu yang tahun depan itu, Eva, itu pemilu besar buat kita dan baru pertama kali itu nyaris akan sepanjang tahun dari mulai Februari bukan? Ya, ketika kita memilih Pilpres, Pileg. Dan itu dari mulai pusat sampai daerah. Kemudian sampai akhir tahun kita masih punya pilkada dan pilkadanya serentak seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan, memang betul itu akan kemudian
akan banyak keriaan di sana, sehingga juga menggerakkan ekonomi. Pengusaha kaos, contohnya misalnya UMKM pasti akan lebih banyak dapat orderan begitu ya. Dan ketika ada kampanye, UMKM juga yang kemudian kemungkinan akan lebih banyak dapat pemasukan gitu kan. Jadi itu bisa menggerakkan juga, tetapi kalau kondisinya tidak stabil itu bisa mencelakakan gitu kan. Ya. Tentu kita harus harapkan juga kita berusaha bersama ya Mbak Nunung bagaimana pemilu itu penuh dengan kegembiraan dan juga penuh dengan kebaikan. Itu mengutip pernyataan Pak Tasrik tadi dan Pak Tasrik juga sampaikan mengapresiasi bahwa tokoh-tokoh partai politik, tokoh-tokoh ketua umum partai politik saling mengunjungi. Ini adalah bentuk silaturahmi politik yang juga silaturahmi kebangsaan ya, Mbak Nunung. Ya, itu salah satu contoh baik gitu ya, menunjukkan pada semua orang bahwa kondisinya ya mereka baik-baik saja, bersaing tapi baik-baik saja begitu kan. Dan masyarakat juga kemudian akan berpikir, oh ya kita bisa berbeda, pilihan bisa beda. Saya dan Eva bisa berbeda pilihan, tetapi tidak akan membuat kita langsung menjadi tidak berteman, begitu betul, kan? Betul. Tetap berteman. Sama seperti kalau kita nonton bola, pendukung kesebelasan A dengan pendukung kesebelasan B tentu saja berbeda. Di lapangan mereka akan mensupport timnya masing-masing. Tetapi kalau sudah hasilnya ketahuan, ya sudah bukan mestinya. Jangan sampai terjadi kericuhan. Di luar lapangan. Iya, harus sportif ya. Dan ini menjadi contoh Mbak Nunung, tadi Mbak Nunung sampaikan bahwa contoh itu penting untuk masyarakat. Kalau kita lihat ya, tokoh-tokoh yang di atas, tokoh-tokoh ketua umum partai politik juga baik-baik saja, maka ini harus dicontoh ya. Yang bawah, maksudnya masyarakat di akar rumput harus juga mencontoh itu bahwa semuanya baik-baik saja, menyambut pemilu dengan gembira, dengan hati yang sukacita tanpa ada perpecahan ya. Ya, karena sesudah pemilu kondisinya bisa berubah lagi soalnya. Makanya, ketika pemilu legislatif, pemilu presiden akan berbeda halnya dengan pilkada. Jangan kan kita sudah tahu partai yang kemudian berkoalisi untuk presiden misalnya bisa berbeda dengan partai yang berkoalisi untuk gubernur ataupun bupati ataupun wali kota. Jadi jangan buru-buru baper juga. Jangan baper itu. Jangan baper pendukungnya gitu ya. Baik, nanti kita masih akan bahas lagi ya Mbak Nunung usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemulihan ekonomi Indonesia terjadi merata di semua daerah. Tidak hanya terjadi di lintas sektor, tetapi juga terjadi di lintas regional. Di tahun 2023 ini, Sri Mulyani optimistis Indonesia akan bisa melalui berbagai tantangan global. Berbicara dalam kuliah umum yang bertajuk Kondisi Ekonomi dan Fiskal di Tahun Politik dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Media Indonesia ke-53, Menteri Sri Mulyani menyebutkan perekonomian Indonesia sudah pulih secara kuat dalam 1 tahun terakhir. Sebagai contoh, Bali, sektor pariwisata mulai pulih setelah sebelumnya terdampak akibat pandemi. Begitu juga sektor transportasi yang sudah kembali normal. Ia menambahkan adanya pelemahan ekonomi global mungkin tidak separah yang diperkirakan, tetapi tetap ada. Sri Mulyani optimistis pada semester kedua 2023 bakal terlihat kinerja positif. Dengan turunnya inflasi, harga yang mulai stabil, dan tekanan harga yang mulai menurun. Jadi ekonomi Indonesia pulih secara kuat. Kalau pulih secara kuat, ya baik-baik, tapi kita tidak boleh jumawa. Karena lingkungan global memang bergerak secara luar biasa tinggi. Neraca perdagangan kita mengalami surplus 32 bulan berturut-turut. Neraca perdagangan kita surplus yang tertinggi dalam sejarah Indonesia, 54,5 billion. Jadi dalam kondisi dunia mulai melemah, Indonesia masih bisa mengcapitalize itu. Dan ini adalah sesuatu yang cukup baik antara external demand dan domestic demand. Konsumen masih sangat confidence. Growth selama kuartal terakhir tahun lalu, menjelang akhir tahun, kita sudah melihat masyarakat mobilitasnya tinggi, confidence tinggi. Padahal itu sesudah kita menaikkan BBM 30%.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyebut rasio utang pemerintah dalam APBN masih dalam batas wajar. Adapun nilai utang hingga akhir tahun 2022 mencapai 7.733 triliun dengan rasio utang ke produk domestik bruto atau PDB sebesar 39,57%. Dari Jakarta, Tim Liputan MGN. Iya, pemirsa dan juga Mbak Nunung, tadi kita simak ya pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kuliah umum HUT ke-53 Media Indonesia. Optimis ya, membuat kita juga optimis ya Mbak Nunung. Kan seperti tadi kita juga bicarakan gitu ya, itu kemarin juga dibicarakan bahwa ketika kemudian COVID melanda, pandemi melanda, semua negara mengalami tekanan yang luar biasa dan tidak semua negara bisa survive gitu. Dan kita mestinya bersyukur karena kita bisa survive dan bagus, kinerja ekspor kita bagus karena juga bahan-bahan yang kita ekspor sedang banyak diminati dan kemudian di dalam negeri konsumsi juga cukup baik gitu. Pemerintah mendorong konsumsi dan kemudian sekarang ini sesudah pandemi, saya belum boleh bilang sesudah ya. Ketika pandemi sudah mulai berakhir, budget untuk kemudian menangani COVID mungkin agak berkurang dan dialihkan ke tempat lain. Kita mulai bicara soal stunting, kita mulai bicara soal bagaimana mengatasi penyakit-penyakit yang lain gitu, meningkatkan fasilitas kesehatan. Kita mulai bicara soal itu, kita bicara juga soal bagaimana pendidikan mesti jalan, kita bicara bagaimana invest kita kepada SDM. Jadi ketika kita mulai bangkit, kita sudah dalam kondisi kita belum baik dalam artian sudah normal gitu, tapi kita berjalan ke kondisi yang baik. Jangan sampai kemudian kita merusaknya dengan ketidakstabilan politik gitu. Ketika tadi kita bilang pemilu dalam kondisi yang kita menyelenggarakan pemilu yang besar tahun depan dan itu dimulai dari tahun ini gitu. Ketika perencanaannya, pendaftaran calon legislatif, pendaftaran calon presiden sampai presiden, pendaftaran calon presiden dan sebagainya, semuanya dimulai tahun ini untuk pemilu di tahun depan. Kondisi politik tentu saja seperti Eva katakan agak hangat gitu. Tapi jangan sampai kemudian usaha kita, usaha pemerintah, usaha semua kita ketika kita bersatu melawan pandemi itu rusak gara-gara yang seperti ini. Gitu. Ini juga inline dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kondisinya sudah baik, tren pemulihan ekonomi di track yang tepat, track yang baik. Tapi jangan jumawa, termasuk tadi kata Mbak Nunung, jangan jumawa dan jangan sampai merusaknya ya Mbak Nunung. Ini sudah baik, ayo kita jaga sama-sama. Kalau pada saat pandemi kita semua bisa bersatu untuk menyelesaikan persoalan bersama kita, rasanya ke depan juga kita bisa bersatu untuk Indonesia kita, begitu kan ya? Gitu Eva. Iya betul, sama seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini menarik sekali kata-katanya adalah ini adalah negara kita sendiri, besar kecil, jatuh, bangun, rusak, maju tergantung kita. Kitalah yang harus menciptakan stabilitas agar politik baik, ekonomi juga baik. Ini statement yang powerful ya, Mbak Nunung? Ya, jangan sampai sesudah pesta rumah kita rusak gitu. Sampai. Semua pesta macam berhura-hura segala macam berhura-hura atau perang, apapun itu namanya, jangan sampai kemudian barang-barang di rumah kita rusak dan kita semua harus membangun lagi dari awal. Negara kita adalah rumah kita. Mau dijadikan rapi, mau dijadikan bersih, mau dijadikan rusak, kita juga yang melakukannya, begitu kan? Ya, itu yang memang harus dijaga. Jadi kalau misalnya pemilu ke depan, pemerintah tegas, KPU, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP semuanya tegas menjaga rule-nya, dan kita juga semua tenang. Elit politik juga menjadi contoh yang baik. Saya yakin pemilu yang besar ini akan sangat menyenangkan gitu buat kita semua. Pesta itu adalah kegembiraan ya Mbak Nunung, tentu ini harus dijaga dan semuanya punya peran, baik itu kedewasaan dari pemerintah, kedewasaan dari tokoh-tokoh politik, masyarakatnya, pemilih dan juga KPU itu sendiri ya Mbak Nunung. Penyelenggara pemilu itu juga harus penyelenggara pemilu, tetapi jangan sampai ada yang menyusupi
Kalau di media Indonesia ditulisnya, mohon maaf ya ini ya, buzzer Sontoloyo, Mbak Nunung, ini marah biasanya di tahun politik. Iya. Akan selalu begitu kan. Tetapi bagaimana menjaga kesantunan di mau buzzer kayak apapun, santun gitu kan. Ini jangan menyerang, jangan black campaign. Jangan black campaign. Orang boleh mengkritik, tetapi jangan kasar, santun itu akan menghargai orang lain, akan lebih baik buat kita semua. Mengutip tadi kata Pak Tasrik adalah bersaing secara elegan ya. Bersaing secara elegan. Ya, kita ulangi lagi bahwa ekonomi itu berkaitan dengan politik, politik juga berkaitan dengan ekonomi. Outputnya adalah investasi ya, Mbak Nunung, karena pemerintah Indonesia menargetkan investasi di Indonesia menyentuh 1.400 triliun pada 2023, naik 200 triliun. Optimis, Mbak Nunung? Harusnya kita semua optimis, kita tidak boleh pesimis. Sepanjang kita sama-sama berusaha, kita harus optimis. Kita harus optimis ya, semuanya harus punya peran, semuanya harus semangat untuk memastikan stabilitas Indonesia, stabilitas ekonomi dan politik dan ekonomi yang saling berkelindan. Iya, karena Indonesia adalah rumah kita, jangan rusak rumah kita sendiri. Iya, Indonesia adalah rumah kita, jangan rusak rumah kita sendiri. Terima kasih Mbak Nunung untuk statementnya yang terakhir tadi, dan juga terima kasih untuk pembahasan kita sejak tadi. Kita membahas editorial Media Indonesia hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, yakinlah jika pemerintah tegas, jika KPU dan Bawaslu profesional, jika konsisten dan para elit bersikap dewasa, rakyat pun akan bersikap sama. Seperti kata Sri Mulyani, ini adalah negara kita sendiri. Besar, kecil, jatuh, bangun, rusak, maju, tergantung kita. Kitalah yang harus menciptakan stabilitas agar politik baik, ekonomi juga baik. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.